Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saskia Rafat di channel di channel YouTube aku Saskia Rafatuni dengan episode My Diary. Kali ini saya akan membacakan jadwal film lebar. Oh kebetulan banget saya baru selesai nonton film yang ini udah hari kedua. Tapi saya baru membuat jadwalnya sejak bulan yang lalu. Tapi saya akan membacakan film lebar Special Month of Award. Kenapa saya melakukan itu? Karena gini, kan sebenarnya kan banyak sekali penghargaan, jadi juga harus memberikan momen spesial juga khusus untuk aku doang ya. Ini aku udah bikin jadwalnya sesuai urutan film layar lebar yang sudah pernah tayang di TV dari tahun 2017 sampai sekarang. Tapi maksudnya ini saya ada 4 minggu, ada minggu pertama, kedua, sama ketiga, dan keempat. Kalau disebutkan minggu yang keempat adalah hanya 4 film dari seri video game. Jadi saya udah gak akan nyebutin ini juga yang dari Senin sampai Selasa karena semua udah selesai. Dari hari ini saya bakal nonton story yang pertama, yang kedua sama ketiganya akan tayang pada besok, itu hari Rabu ya. Kemudian hari Kamis ada film urutannya. Jadi dari ini aku ngomongin dari urutan yang tayang di ini ya. Urutan dari tayang yang di TV. Pertama Ananta 2008. Ananta. Oh, ini film Ananta ini merupakan film pertama Michelle Judith di tahun 2000 dari besutan MD Entertainment. Kalau sebelumnya kan ini. Kalau sebelumnya kita tahu bahwa zaman sekarang ini film layar lebar Indonesia yang terutama yang dibintangi Michelle Judith itu sebagian besar ada yang tayang di TV Malaysia juga seperti Astro Prima atau Astro Citra, Astroria. Tapi nggak selalu, tergantung penayangannya kapan. Kemudian ada Ayat Cinta yang pertama. Ayat Cinta yang pertama itu film keluar tahun 2008. Ini dikatakan film masterpiece di era masa di era masa pramilnya tahap pertama. Tapi yang pernah tayang di CV juga, tapi walaupun pernah tayang di CV juga nih, aku terakhir nontonnya tahun 2019 ya. Jadi maksudnya jadwal TV. Saya ambil ini mengikut urutan dari jadwal TV.net. Kalau misalkan Ananta tadi tayangnya itu adalah hari ini saya ngomonginnya kadang setiapnya bulan Maret tahun 2019 dan 2020. Tahun 2000 ini film Anantanya tahun 2018 filmnya tayangnya di STV ini terakhir 2019 yang lalu ya. Tapi saya urutannya dari jam setengah 4 sore. Waktu itu saya memberikan sedikit pengalaman saya nonton film ini. Saya terpaksa harus mengorbankan waktu tidur siangku, makanya tidur siangku sempat dipercepat supaya filmnya nggak salah. Jadi waktu itu saya masih pakai laptop, ini berhasil. Kemudian ada Ayat Cinta yang pertama. Ya, Ayat Cinta yang pertama ini tayangnya adalah tanggal 7 April ya. 7 April 26 April 2019 yang lalu itu tayangnya ini kalau di sini di waktu TV yang saya buat ini Kamis 4 November jam setengah 3 ya. Oh iya, karena kan lusa kan saya berpuasa, kebetulan banget episode film ini seperti ini. Kemudian dari Kartini kemudian tayang tahun Kartini kemudian tanggal 21 April di STV. Kalau jadwal di sini adalah tahun 2000. Ini film tahun 2017 ya. Oh ya, Kartini sekarang udah tayang di Astro Citra sejak perimanan Astro Citra ini karena kita tahu bahwa film layar lebar ini merupakan film biopik seri Kartini ketiga setelah sebelumnya tahun 1980-an itu kan ada Kartini dan yang kedua Suceto Kartini ya. Itu aku nonton. Saya juga ngorbanin waktu tidur aku juga. Waktu pengalaman saya ini rumahku masih belum renovasi seperti sekarang ya. Kemudian ada Ayat Cinta yang kedua, ini tayangnya terakhir tahun 2019 dan sejak itu saya nggak pernah nonton lagi. Tapi saya udah Ayat Cinta 2 ini merupakan sequel dari film Ayat Cinta yang pertama. Cuman untuk kali ini tayangnya 27 April ya. Tayangnya di STV tanggal 27. Ini 3 hari. Ini sebenarnya juga merupakan nggak usah ngomongin dulu ya, merupakan film fenomenal yang menggabungkan artis Indonesia dan Malaysia seperti sekarang ini sih, walaupun sekarang tuh udah agak jarang karena sejak pandemi. Oh iya, jadi dari Ananta sampai Ayat Cinta, Kartini dan Ayat Cinta 2 ini sebenarnya merupakan kado hari ulang tahun aku yang ke-21 tahun waktu itu. Saya sih pernah bikin postingan kado hari ulang tahun adalah film yang keempat film ini. Itu Kartini dan Ayat Cinta 2 itu tayangnya hari Jumat. Kemudian hari Sabtu masih di minggu pertama ya, ada One Fine Day ya. One Fine Day itu tayang di STV pas saat momen lebaran, tapi saya agak sedikit terlambat waktu itu
agak sedikit terlambat nonton filmnya karena waktu itu saya kan masih di Bogor, jadi saya harus pulang ke ke rumah. Itu momen-momen itu saya bagi share pengalaman sih. Jadi itu film yang bersetting di Barcelona yang sehingga menginspirasi aku bisa mengenal animasi di kehidupan di negeri Banteng ya. Padahal tadi jadi sebenarnya hari itu juga saya udah kasih komen minta ke mereka kalau bulan RTV minta nangin Bandolero, kata mereka orang nggak ngerti Bandolero itu apaan. Aku jawab itu adalah animasi di negeri Banteng, tepatnya di Spanyol. Itu aku jawabnya. Kemudian itu tayang Calon Bini ya. Calon Bini ini baru premier sejak tahun lalu ya. Tahun lalu atau seminggu sebelum aja 34 itu momen ini pengalaman banget. Ini tayang di STV tahun 2000, bukan di STV sih, gak sekarang, tapi tayangnya akan saya tonton tahun 2019 ya. Itu kejadiannya 16 Februari 2020 atau seminggu setelah, aku salah ngomong, harusnya setelah AJL 30 ini ya. Setelah AJL 34 ya. Nah, kemudian yang terakhir Magic Hour. Oh iya, Magic Hour dan Ayah Mengapa Berbeda ini ada dua film. Itu hari Minggu juga, yang dua film yang juga tayang di Astro Prima dan Astro Citra dan Astro ya. Ayah Mengapa Berbeda yang ku sebut tadi itu sekarang sudah mulai tayang di RCTI baru tahun ini. Kenapa? Karena kan gini, sebenarnya film layar lebar STV yang lama itu sebagian besar tuh sudah tayang di RCTI itu karena bagi konsisten ya. Begitu juga aku nggak langsung mencuri, tapi emang kenyataannya memang katanya film layar lebar ini bisa dikatakan film layar lebar yang cukup masterpiece di ini kan seperti itu. Oke, sekarang kita membahas dulu ya. Kalau kalian ngebayangin, nah sekarang berlanjut ke minggu kedua. Minggu kedua itu ada film layar lebar yang dari tanggal 8 sampai 14 November, atau sebenarnya minggu ini merupakan minggu tersebut merupakan minggu pertama acara konser penghargaan. Jadi ada konser Super Show, ada kalau seminggu sebelumnya kan ada MNC Fest. Kalau sedangkan di sini ada Lazada Super Show dan yang terakhir ada Anugerah Bintang Pemerhati ke-34. Oh ini kebetulan banget iklannya masih belum ada. Ini kita dimulai dari Love Is You ya. Jadi ada dua film seri Cherry Bell ya sekaligus. Sebenarnya Crush itu juga merupakan film terakhir seri Cherry Bell sebelum setahun setelahnya udah nggak bikin ini lagi, udah nggak bikin film lagi karena dikarenakan para personilnya harus ada banyak yang mundur. Itu filmnya pernah terakhir tayang di STV adalah tahun 2014 akhir ya. 2014 akhir, jadi pada saat itu udah nggak bikin lagi. Itu tayang sejam setengah pagi. Kalau Crush itu bukan sequel sih, film keduanya yang pernah tayang di STV adalah tahun 2014 ya. Kemudian kita bakalan kalau ke yang 9 November itu ada 2-3 Selasa dan Rabu tanggal 9 dan 10 adalah 3 film seri dari Habibie Ainun. Yang dua dari pertama ke kedua sudah tayang di MNC TV ya, waktu itu pas momen ya 2 bulan yang lalu pas momen Indonesia Merdeka itu tayangnya jam sama aja seperti ini. Tapi yang ketiganya baru tayang di SCTV, baru perdananya pas Lebaran. Itu hari Rabu. Oh ya. Kemudian setelah ini ada Perempuan Berkalung Sorban, merupakan film Islamik, tapi katanya ada yang bilang kontroversi karena menganggap ketidakadilan seorang wanita ya. Kemudian di hari Kamis tanggal 11 November ada Sang Pencerah dan Hijaz Cinta. Oh ya, Sang Pencerah ini sekarang masih sudah tayang di TV One, tapi sebenarnya nggak berbasis film, merupakan film biopik Islami juga yang kisah tentang Kiai Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Hijaz Cinta kisah nyatanya UJ. Kemudian di hari Jumat itu ada kisah film MNC Pictures yang semua tentang sejarah dan untuk biopik seperti Di Balik 98 adalah merupakan film sejarah yang sejarah reformasi. Grand Krisye itu merupakan film biopik Krisye. Oh ya, sementara hari Sabtu dan Minggu kita udah mulai fokus ke film animasi, yaitu Barbie Diaries sama Missing Girls World Tour. Ini pernah tayang di Indosiar dan SCTV itu sejak tahun sampai sekarang. Kemudian hari Minggunya ada Bowie the Movie 1 dan 2. Oh ya, sebenarnya Bowie the Movie ini pertama kali tayang di yang sampai keduanya juga pernah tayang di MNC TV tahun 2016, cuman enggak. Kemudian ke RTV dikatakan masterpiece, dan di sana kita tahu bahwa saya yang pernah buka Instagramnya RTV pasti tahu Bowie the Movie itu bakal tayang bulan ini.
Kemudian di minggu ketiga ini ada film dari sini sampai minggu, semua filmnya bertemakan Barbie semua. Semuanya ini pernah tayang, semuanya pernah tayang di RCTI di waktunya ini, cuman karena seiring KPI-nya semakin melonjak udah nggak pernah tayang lagi itu. Udah nggak pernah tayang lagi ya. Oke, sekarang kecuali di hari tanggal 21-nya ada film combination. Ini combination jadi film yang pernah tayang di MNC TV. Bukan sih, ada seri Putri Kingdom dan juga Putih. Itu juga merupakan film animasi pertama dari di Malaysia di era tahun 2000-an. Oke, dan yang minggu keempat dan minggu terakhir dari sini sampai Kamis tanggal 29 November itu, oh ya sebelumnya minggu ketiga ini ada sebenarnya ada awarding, ada anugerah LSF dan juga AMI Awards. Sedangkan minggu terakhir, nah ini minggu terakhir banyak sekali nih acara penghargaannya. Ada Indonesian Esports Awards. Esports Awards kan kan minggu ketiga, ada anugerah American Music Awards dan juga SCV Awards. Itu semuanya di hari minggu keempat. Ada 8 film dalam 4 hari ya. Dari Senin sampai Kamis semuanya dari Game of Tekken. Itu semua aku nonton nantinya. Oke, jadi ada beberapa hikmah dari pengalaman aku nonton film layar lebar adalah bisa menghilangkan stres. Sebenarnya saya ini sedang menjalani masa disiplin kata dari ayahku untuk menggunakan laptopnya cuman sesuai schedule yang di sini, kecuali kalau misalnya lagi kegiatan film layar lebar juga seperti itu. Supaya pada waktu disiplin waktu itu bisa untuk hal-hal lain ya, selain pakai laptop bisa seperti beribadah, sholat, terus mendengarkan ceramah. Itu coba bagian terbaik, apalagi mencerahkan ceramah saat membereskan rumah juga bagus ya. Oke, untuk video kali ini semoga bermanfaat. Jangan lupa biasa komen, like, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan info tentang aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.